Halo, selamat siang semuanya teman-teman. Apa kabar? Semoga sehat selalu dalam kondisi COVID-19 atau orang menyebut bahwa virus corona. Semoga kita tetap menjaga jarak, selalu memakai masker. Dan yang paling utama adalah kita selalu mengikuti protokol kesehatan. Dan yang paling utama adalah menjaga kesehatan kita sendiri dalam wabah COVID-19. Oleh karena itu teman-teman, pada kesempatan ini teman-teman, saya mau menjelaskan tentang mata kuliah ekologi dengan epidemiologi. Nah sebelumnya teman-teman, saya perkenalkan nama saya Carlos Franciscus Tono, biasa dipanggil Carlos. Saya mahasiswa keperawatan Unika Santo Paulus Ruteng. Nah pada kesempatan ini teman-teman, saya mau menjelaskan tentang materi ekologi dengan epidemiologi. Materi ini teman-teman dibawakan oleh Bapak Yohanes Zangkri sebagai pengampu mata kuliah ekologi dengan epidemiologi. Nah, mata kuliah ekologi dengan epidemiologi ini, di sini saya akan menjelaskan berbagai macam daur, teman-teman. Yang pertama, teman-teman, saya ulangi lagi teman-temannya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan ada berbagai macam daur. Yang pertama teman-teman, daur karbon, daur nitrogen, daur fosfor, daur sulfur, dan yang terakhir daur hidrologi. Nah, ada 5 berbagai macam daur ini teman-teman. Berbagai macam daur ini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah daur karbon. Banyak orang yang menjelaskan bahwa atau banyak orang yang mencari apa itu sebenarnya daur karbon. Yang pertama teman-teman, apa itu daur karbon? Daur karbon adalah salah satu biokimia yang dimana akan terjadi pertukaran dengan pergerakan karbon yang terjadi antara area biosfer, geosfer, dan atmosfer. Nah, pada umumnya teman-teman, karbon ditemui beberapa hasil pembakaran dari dalam tubuh makhluk hidup. Dan hal ini biasanya diseimbangkan dengan adanya tumbuhan hijau sebagai perombak karbon menjadi oksigen atau menjadi pembentuk siklus karbon itu sendiri teman-teman. Nah, yang pertama kita perlu ketahui bahwa dari mana asal karbon itu sendiri. Nah, karbon merupakan zat yang telah ada semenjak proses terbentuknya bumi. Nah, karbon terdapat pada semua benda mati dan makhluk hidup. Nah, karbon terdapat di udara dalam bentuk karbon dioksida. Itu teman-teman, tadi saya sudah menjelaskan tentang daur karbon. Apa itu daur karbon dan asal karbon itu dari mana. Oke teman-teman. Dan yang kedua teman-teman, daur nitrogen. Nah, kita perlu mengetahui bahwa apa itu daur nitrogen sebenarnya. Nah, ini dia teman-teman. Jadi, nitrogen adalah unsur yang paling berlimpah di atmosfer. Jadi, daur nitrogen unsur yang berlimpah di atmosfer, atau 78% gas di atmosfer adalah nitrogen. Nah, meskipun demikian, penggunaan nitrogen pada bidang biologis segala sangatlah terbatas. Nah, jadi nitrogen merupakan unsur yang tidak reaktif atau sulit bergerak dengan unsur lain. Nah, sehingga nitrogen mineralisasi, nitrifikasi, dan denitrifikasi, teman-teman. Nah, teman-teman, dan di sini juga teman-teman, saya akan menjelaskan tentang siklus daur nitrogen. Nah, teman-teman, sebelum saya menjelaskan siklus nitrogen ini tadi adalah apa itu daur nitrogen. Oke teman-teman, kita lihat videonya untuk menjelaskan siklus daur nitrogen. Oke teman-teman, langsung saja saya menjelaskan siklus ini. Sekarang kita masuk ke siklus nitrogen. Siklus ini berawal dari jatuhnya nitrogen bersama air ke dalam tanah. Nah, ketika di tanah, nitrogen ini tidak dapat langsung diambil oleh tumbuhan. Namun ada beberapa tumbuhan yang dapat menyerapnya, yaitu tumbuhan yang bersimbiosis dengan bakteri Rhizobium atau
atau anak pertanian sering disebut dengan bintil akar. Setelah diproses oleh bintil akar, nitrogen ini akan berubah menjadi amonium. Proses itu disebut fiksasi nitrogen. Nah, setelah difiksasi, nitrogen yang dapat merubah menjadi amonium ini diubah lagi oleh bakteri Nitrosomonas menjadi nitrat. Nah, proses ini disebut nitrifikasi, di mana nitrat ini unsur yang dapat digunakan oleh semua tumbuhan. Nah, tumbuhan dapat menggunakannya untuk berfotosintesis sehingga dapat langsung digunakan. Nah, proses ini disebut dengan asimilasi. Di sini yang ketiga adalah daur fosfor. Kita perlu ketahui bahwa apa itu daur fosfor. Nah, definisi daur fosfor ini teman-teman, perhatikan dengan baik-baik bahwa daur fosfor merupakan suatu proses di mana fosfat organik diubah menjadi fosfat organik. Jadi saya ulang lagi, daur fosfor merupakan suatu proses di mana fosfat anorganik diubah menjadi fosfor organik. Nah, dan kemudian secara terus-menerus dikembalikan ke fosfat organik tanpa namanya istirahat. Nah, fosfat teman-teman perlu kita ketahui bahwa fosfat ini merupakan komponen yang mengangkat penting dalam molekul DNA dan juga bagian di molekul yang menyimpan sebagai energi ATP dan ADP. Nah, serta molekul lemak yang ada dalam membran sel. Nah, fosfat juga merupakan bahan sebagai penyusun penggunaan yang berasal dari bagian-bagian tertentu. Nah, seperti tulang dan gigi yang terjadi pada manusia dan hewan, teman-teman. Itu tadi, teman-teman. Nah, bahwa daur fosfor ini juga ada namanya siklus. Oke, teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus daur ini, teman-teman. Daur fosfor. Nah, kita perhatikan video berikutnya ini, teman-teman. Ini video untuk daur fosfor, teman-teman. Oke, kita langsung saja lihat. Jadi teman-teman, kita mulai dari sini, dari fosfat di bebatuan. Jadi fosfat itu adalah suatu unsur yang mengalami siklus. Dia ini ada di bebatuan. Dia terkandung di dalam batuan dan bebatuan itu akan menjadi lapuk ya. Jadi kalau bebatuan terkena lingkungan, terkena air atau hujan atau matahari atau terkena reaksi kimia fisika, dia akan mengalami pelapukan, cepat sekali mengalami pelapukan. Nah, pelapukan ini akan menyebabkan fosfat dalam bebatuan. Jadinya bebatuan-bebatuan itu akan hancur. Nah, fosfat dalam tanah atau anorganik, jadi fosfat dalam bebatuan itu akan dipecahkan menjadi atau diserapkan oleh air atau tanah. Jadi fosfatnya akan lari ke fosfat larut dalam air. Setelah ketika dia sudah dilarutkan dalam air, ada namanya endapan. Jadi di sini fosfat ini akan mengalami pengendapan. Akhirnya hanya jadi bebatuan lagi. Di sini akan dia menjadi bebatuan lagi. Nah, penyebaran fosfat oleh bebatuan atau fosfat oleh bebatuan, jadi di sini dia akan menjadi batu-batuan lagi. Nah, otomatis ketika batuan itu terangkat atau penambangan atau terangkat oleh alam atau apa, nanti itu dia akan menjadi pelapukan lagi.
Dan yang keempat ini teman-teman, daur sulfur. Oke teman-teman, daur sulfur atau belerang dia teman-teman. Yang pertama perlu kita ketahui bahwa apa itu daur sulfur. Nah, daur sulfur ini atau belerang adalah proses perubahan belerang dari berbentuk hidrogi sulfida. Nah, berubah menjadi sulfur dioksida kemudian menjadi sulfat dan kembali lagi menjadi hidrogen sulfida. Nah, dalam daur sulfur juga saya menjelaskan tentang proses terjadinya hujan asam. Jadi teman-teman, saya menjelaskan tentang proses terjadinya hujan asam. Hujan asam adalah, perlu kita ketahui apa itu hujan asam. Oke teman-teman, hujan asam adalah hasil hujan yang mengandung asam dan pH di bawah 5,6. Nah, meningkatkan kesamaan tersebut dapat jadi karena adanya senyawa-senyawa tertentu yang larut dalam air hujan. Nah, terjadinya tingkat kesamaan dapat membahayakan bagi lingkungan di sekitar kita teman-teman. Jadi dapat membahayakan lingkungan juga. Oke, kita perlu ketahui bahwa bagaimana proses terjadinya hujan asam teman-teman. Jadi yang pertama ini proses terjadinya hujan asam teman-teman. Yang pertama adalah penguapan. Aktivitas manusia juga dalam penguapan ini, aktivitas manusia juga menjadi salah satu penyebab terjadinya hujan asam. Hal ini dikarenakan aktivitas tersebut dapat menimbulkan gas seperti karbon dioksida, karbon monoksida, sulfur dioksida, dan hidrogen sulfur. Nah, gas tersebut bersumber dari asap kendaraan bermotor atau pabrik pembakaran dan lain-lain. Nah, asap tersebut ini teman-teman, dia itu bersumber dari asap kendaraan bermotor atau pabrik atau pembakaran. Jadi ketika ada pembakaran akan terjadi juga, akan memicu terjadi hujan asam teman-teman. Jadi, dan yang kedua ini teman adalah ada namanya proses penyusutan. Proses penyusutan. Nah, teman-teman, dalam proses ini juga terjadi penyatuan antara karbon dioksida dan karbon monoksida dengan uap air membentuk asam lemah. Nah, selain itu hidrogen sulfur dan sulfur oksigen juga menjadi dengan uap air yang akan menghilangkan dengan asam kuat. Nah, penyatuan tersebut dapat memicu terjadinya asam. Jadi, penyatuan tersebut dapat memicu terjadinya hujan asam teman-teman. Nah, yang ketiga, ini adalah proses akhir. Nah, masing-masing senyawa yang telah bergabung akan dibawa angin menjadi tempat yang lebih tinggi teman-teman. Nah, apabila campuran senyawa ini sudah sampai pada titik jenuh, maka akan menimbulkan titik-titik air hujan, di mana air hujan turun mengandung asam teman-teman. Nah, itu tadi teman. Dan yang berikut teman-teman, penyebab hujan asam. Nah, perlu kita ketahui bahwa apa itu penyebab dari hujan asam. Yang pertama adalah sulfur dan nitrogen. Yang kedua adalah pencemaran udara. Dan yang ketiga adalah aktivitas manusia. Kalau aktivitas manusia ini teman-teman seperti pengolahan batu bara, nah dia akan menyebabkan hujan asam teman-teman. Nah, kita perlu juga mengetahui bahwa dampak dari hujan asam itu apa. Yang pertama, dampak dari hujan asam itu adalah ekosistem laut terganggu. Yang kedua, pertumbuhan akar terhambat. Dan yang ketiga, menimbulkan erosi dan menurunkan kesuburan tanah. Dan yang keempat, mengganggu kesehatan, menyebabkan besi korosif. Dan yang kelima, memusnahkan hewan darat. Dan keenam, mengganggu ekosistem di laut maupun di sungai. Dan yang ketujuh, menyebabkan peningkatan kandungan logam di air, teman-teman. Oke, itu tadi teman-teman. Dan yang kelima teman-teman, ini daur hidrologi. Daur ini dikenal juga dengan istilah siklus hidrologi, yang artinya sirkulasi air dari atmosfer menuju bumi lalu kembali lagi ke atmosfer. Oke teman-teman, untuk melihat lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan siklus daur hidrologi teman-teman. Oleh karena itu kita lihat videonya nanti. Oke teman-teman, itu tadi saya menjelaskan berbagai macam daur.
berbagai macam daur. Yang pertama teman-teman, saya mohon maaf kalau ada kesalahan atau tidak jelas atau tidak lengkap apa yang saya jelaskan pada hari ini. Oleh karena itu teman-teman, semoga apa yang saya jelaskan semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf lahir dan batin kalau tidak jelas. Terima kasih. Selamat siang.